Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, hari ini pelajarannya IPS, yaitu materinya tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial. Yang dimana di sini bagiannya tentang membahas dataran rendah. Lingkungan memungkinkan masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang beragam. Ya, jadi lingkungan itu memungkinkan masyarakat untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Yang diinginkan karena di situ lingkungan banyak sekali beragam pekerjaan, ya. Yang dimana tinggal masyarakat keahliannya di mana, orang-orang keahliannya di mana untuk bekerja di lingkungan tersebut yang cocok dan skillnya sesuai dengan yang dia inginkan. Lingkungan juga membuat kehidupan masyarakat beragam, ya. Apabila pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial masyarakat, ya. Di sini dikatakan lingkungan juga membuat kehidupan masyarakat beragam. Apabila pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, ya. Di sini Pak Guru menjelaskan tentang pertanyaannya, apalagi pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Maksudnya gitu ya, bukan apabila tapi apalagi pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di sini kita bahas tentang dataran rendah, ya. Kita bahas. Definisi atau arti dataran rendah adalah wilayah daratan yang datar dan luas. Ingat, wilayah daratan yang datar dan luas itu disebut dataran, ya. Ingat, dataran. Kemudian dataran rendah paling mudah untuk dibangun permukiman, ya. Kebanyakan di kota Sorong struktur tanahnya itu bukan dataran rendah melainkan pegunungan atau bukit, ya, bukit-bukit. Di situ masyarakat banyak yang tinggal di dataran rendah. Jadi paling nyaman dan paling enak itu kalau menurut Pak Guru tinggalnya di dataran rendah. Ya, di dataran rendah itu paling enak. Di situ karena apa? Banyak orang bermukim di situ daripada dataran atau dataran pegunungan atau gunung ataupun pantai. Tapi paling banyak orang bermasyarakat itu di dataran rendah atau wilayah yang paling banyak dihuni oleh orang-orang tersebut. Fasilitas transportasi di dataran rendah mudah dibangun. Nah, ini salah satu faktornya. Fasilitas transportasi di dataran rendah mudah dibangun. Masyarakat menjadi mudah untuk berpergian. Mereka juga mudah untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Kemudahan itu membuat dataran rendah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Paragraf ini menjelaskan tentang manfaat bagi yang hidup atau tinggal di dataran rendah. Bagaimana di situ dijelaskan masyarakat menjadi mudah untuk berpergian. Ya, karena fasilitas transportasi itu sangat mudah dijangkau, sangat mudah untuk dibangun. Dalam arti contohnya kereta api dari Jawa sampai dengan ujung Jawa, dalam arti gini, dari Jawa Timur ke Jawa Barat bisa menggunakan melalui jalur darat, bisa udara, bisa laut pun juga bisa. Tetapi enakan apa? Lewat darat. Contohnya bisa pakai mobil, bisa menggunakan kereta api, contohnya seperti itu. Udara pun bisa menggunakan pesawat terbang. Di situ kelebihannya. Yang hidup atau tinggal di dataran rendah.
Bagaimana kemudahan itu membuat dataran rendah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Ya, jadi berkerumunannya banyak, kegiatan-kegiatannya banyak, berbeda dengan yang berada di pantai ataupun di daerah pegunungan atau gunung-gunung. Kebanyakan transportasi yang digunakan itu ada tapi jarang. Ya, jarang. Karena apa? Fasilitasnya kurang memadai kalau di daerah gunung tersebut. Tetapi kalau beda jauh dengan dataran rendah, dari darat, udara, laut semuanya ada. Dan sosialisasinya terhadap masyarakat pun atau ekonomi perkembangannya pun sangat pesat yang hidup di dataran rendah daripada di pantai atau dataran pegunungan. Fasilitas umum seperti pasar dan kantor pemerintah banyak dibangun di dataran rendah. Iya. Karena faktornya apa? Mudah dijangkau oleh masyarakat, struktur tanahnya pun juga mudah untuk membangun sesuatu. Beda dengan di pegunungan. Ya, biaya pun lebih banyak biaya pun lebih banyak membangunnya di dataran tinggi daripada dataran rendah. Ya, faktornya salah satu transportasi dan struktur tanahnya juga berpengaruh. Kita lanjutkan lagi. Sebagian pusat kegiatan ekonomi dataran rendah ramai didatangi orang dari berbagai daerah. Mereka datang untuk mencari pekerjaan. Itulah penyebab masyarakat di dataran rendah memiliki mata pencarian yang beragam. Nah, di dataran rendah itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mudah dijangkau. Karena faktornya apa? Faktornya adalah di situ sebagai pusat kegiatan ekonomi, ya, sebagai pusat kegiatan ekonomi, tempat berputarnya sebuah ekonomi itu berada di dataran rendah. Kalau dataran pegunungan ya ada tapi nggak sebaik atau sebanyak yang ada di dataran rendah. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Sampai di sini sudah paham? Sangat jelas ya. Dataran rendah umumnya memiliki udara yang panas. Rumah di dataran rendah memiliki banyak ventilasi yang lebar. Ya, memang benar. Di dataran rendah itu cuacanya sangat panas. Ya, beda dengan di dataran pegunungan atau gunung. Cuacanya pasti sejuk. Di samping sejuk juga agak-agak dingin. Ya, di situ karena apa? Faktor pepohonannya masih padat, masih banyak, beda dengan yang ada di dataran rendah. Kebanyakan masyarakat di sana ya itu jarang menanam pohon. Ya ada sebagian, cuma kan tidak seperti yang ada di dataran pegunungan. Karena faktor dan lain hal, mungkin karena untuk memperluas pemukimannya di dataran rendah, ya bisa saja. Dan kebanyakan di sini dikatakan apa? Rumah di dataran rendah memiliki banyak ventilasi yang lebar. Iya, karena apa? Faktornya ya itu tadi, cari udara segar yang bisa masuk ke dalam, seperti itu. Ataupun ya kalau tidak ada ventilasi, kalau mempunyai banyak uang ya kita beli AC untuk mendinginkan kita punya rumah, bisa saja ya, seperti itu. Saya yakin di sebagian kalian anak-anakku mempunyai banyak AC ya karena faktor itu tadi. Karena hidup tinggal di daratan itu agak panas dibandingkan di pegunungan atau dataran gunung. Kita lanjutkan lagi ya. Penduduk di dataran rendah umumnya memakai pakaian yang tipis. Tujuannya agar mereka tidak terlalu kepanasan. Nah, beda dengan faktor itu juga berpakaian. Kebanyakan tidak terlalu tebal melainkan tipis karena faktor tadi.
Ya, faktornya adalah biar mereka tidak terlalu kepanasan. Beda dengan pegunungan. Kalau pegunungan kan cuacanya pasti agak dingin, makanya menggunakan ya pakaian yang agak tebal, pakai jaket, sweater, semacam kayak gitu. Ya. Itu tadi tentang dataran rendah. Di sini ada contoh gambar di mana Surabaya berada di dataran rendah ini. Nah, ada dua contoh. Surabaya berada di dataran rendah, sedangkan kota Bandung yang dikelilingi pegunungan adalah wilayah dataran rendah juga. Tetapi kan panasan yang berada di Surabaya dibandingkan di Bandung. Karena di mana di Bandung itu dikelilingi oleh dikelilingi oleh pegunungan. Jadi dinginan daerahnya itu dinginan Bandung dibandingkan dengan Surabaya, karena Surabaya itu kota yang panas juga. Walaupun mohon maaf Pak Guru agak kurang enak badan nih, batuk sedikit. Kita lanjutkan lagi ya. Walaupun di Surabaya datarannya rendah, tapi pepohonannya kurang. Dan sebeda dengan di Bandung. Di Bandung itu di dataran rendah tetapi dikelilingi oleh dataran atau pegunungan. Seperti itu. Itu tadi tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial. Di sini Pak Guru membahas tentang dataran rendah. Semoga apa yang Pak Guru bahas ini bisa dipahami dan dimengerti. Tugas kalian hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Guru Jolin dan absen saja. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.